Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusrini dari Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan ini kembali saya akan membahas tentang database, dan topik yang akan saya angkat kali ini adalah tentang Structured Query Language, khususnya adalah DQL, Data Query Language. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara membuat database dengan menggunakan MySQL, ya. Kemudian juga sudah kita bahas bagaimana caranya mengisi data, mengupdate dan juga melakukan penghapusan data dengan menggunakan Data Manipulation Language. Dan kali ini kita akan memanfaatkan DQL, Data Query Language, untuk menampilkan data dari tabel-tabel yang ada di dalam database kita. Oke, untuk menampilkan data dari sebuah tabel, kita akan menggunakan sintaks seperti ini, ya. Select, kemudian kita sebutkan nama-nama kolom yang akan kita panggil, from nama tabel, kemudian where kondisi, order by nama kolom di mana kita ingin mengurutkan, ya. Where kondisi ini hukumnya sunnah, ya, boleh ada boleh tidak, ya. Kita ingin memfilter atau tidak itu nanti kita tentukan berdasarkan where kondisi ini, sedangkan order by hanya kita gunakan apabila kita ingin mengurutkan hasil kita menyeleksi data dari dalam database kita. Kemudian ketika kita ingin menampilkan data dari seluruh kolom, ya, tidak perlu kita sebutkan nama-nama kolom yang ada di dalam database kita, cukup kita gantikan dengan menggunakan tanda bintang, ya, sehingga ini nulisnya adalah select, bukan nama kolomnya tetapi select bintang saja, from nama tabelnya dan seterusnya. Baik, berikut adalah contoh yang bisa kita gunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel, ya. Saya berikan sebuah tabel dengan judulnya adalah mahasiswa. Ini adalah tabel yang saya ambil dari database sebelumnya yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Di sana ada 5 kolom, ya, tahun angkatan, name, nama, alamat dan juga tanggal lahir. Ketika saya ingin menampilkan data dari tabel tersebut, seluruh kolom, seluruh baris, maka saya bisa gunakan select bintang from mahasiswa. Maka hasilnya adalah sama persis dengan tabel ini, ya. Mulai dari tahun angkatan, name, nama, alamat, tanggal dengan seluruh datanya akan ditampilkan. Kemudian yang berikutnya kita bisa memfilter. Kita menampilkan tidak keseluruhan data tetapi yang memenuhi syarat tertentu. Di sini ditambahkan where alamat sama dengan Jogja. Berarti yang akan saya tampilkan adalah yang alamatnya Jogja saja. Dengan demikian nanti akan muncul isinya seperti ini tetapi hanya baris yang kedua saja. Oke. Baik, berikutnya, contoh berikutnya adalah kalau saya ingin menampilkan kolom tertentu, ya, bukan semua kolom, maka saya sebutkan misalnya di sini select name nama from mahasiswa. Artinya saya akan menampilkan name nama ini, kolom-kolom ini, ya. Oke, diambil itu saja. Berikutnya adalah kalau saya ingin menampilkan NIM nama dari mahasiswa yang alamatnya Jogja, berarti sama seperti ini, tetapi kita tahu di sini alamatnya Jogja hanya yang nomor 2 saja, berarti yang akan muncul itu hanya baris yang nomor 2 yaitu Ekawati. Oke. Baik, berikutnya adalah contoh untuk menampilkan data dengan diurutkan menggunakan order by, ya. Di sini dicontohkan menampilkan NIM dan nama mahasiswa yang diurutkan berdasarkan nama ascending. Ascending ini apa? Ascending artinya dari kecil ke besar, ya. Dan alamatnya descending, dari besar ke kecil, ya. Oke. Select NIM nama from mahasiswa, order by nama, ini tidak ada apa-apanya, berarti yang ini adalah ascending, kemudian alamatnya itu descending. Berarti yang mau ditampilkan kita akan perhatikan hanya kolom NIM nama saja, kemudian diurutkan berdasarkan nama dari kecil ke besar. Ini kebetulan datanya sudah Anita, Ekawati, Farida, Gali, urut berdasarkan nama, ya. Seandainya ada lagi Anita yang lain, ya, ada Anita yang lain, maka ini nomor 5 misalnya, maka Anita ini akan muncul misalnya ini alamatnya adalah Solo, ya.
Solo. Ini ada dua Anita, yang pertama adalah Magelang, yang kedua adalah Solo. Mana yang duluan dimunculkan itu adalah yang besar dulu, berarti ini S yang muncul, berarti ini akan menjadi baris pertama, Anita yang ini menjadi baris kedua, yang lain menyesuaikan. Oke, baik. Berikutnya adalah kita juga bisa menggunakan syarat kondisi dengan memanfaatkan like ya. Like ini sudah kita bahas pada video sebelumnya ketika membahas tentang update data ya, update data di mana where kondisinya itu kita bisa menggunakan operator lebih besar, lebih kecil, lebih besar, sama dengan, tidak sama dengan. Kita bisa menggunakan and, or, not, menggunakan between ya, kemudian juga menggunakan in atau not in, atau menggunakan is null, atau memanfaatkan like ini ya. Like ini biasanya digunakan untuk operasi string ya, dengan memanfaatkan kata khusus di situ atau huruf-huruf wildcard ya istilahnya. Ada persen ya, persen ini digunakan untuk mewakili sembarang karakter, kemudian underscore yang digunakan untuk mewakili satu karakter, kemudian bisa menggunakan juga kurung kotak yang kita ingin mendapatkan satu karakter dalam suatu ring misalnya ya. Oke, di sini select name nama from mahasiswa, where nama like a persen, berarti A-nya itu boleh di posisi manapun ya. Dalam hal ini berarti semua nama yang ada A-nya, Anita, Ekawati, Farida, Galih, kebetulan semuanya ada A-nya, maka dia akan dimunculkan order by alamat. Karena alamatnya ini tidak ada apa-apa di belakangnya, defaultnya adalah ascending, yaitu dari kecil ke besar. Berarti akan muncul Galih terlebih dahulu, kemudian Madiun, Magelang ya, dan Jogja. Oke, baik. Berikutnya, ketika kita ingin menampilkan data, terkadang tidak seluruh baris yang kita harapkan, tetapi saya hanya ingin tahu jenis-jenis data apa saja yang ada di dalam tabel saya. Sebagai contoh, ketika saya ingin ketika saya ingin tahu tahun angkatan berapa saja yang ada di dalam tabel mahasiswa ya, maka saya bisa gunakan select tahun angkatan from mahasiswa ya, dan hasilnya adalah akan diperoleh 4 baris, yaitu 2001, 2001, 2000, 2002. Kalau ini ada 100 orang di tahun angkatan 2001, maka akan muncul semua ya, akan muncul semua barisnya sesuai dengan data yang ada di sana. Tapi kalau kita ingin 2001 ini munculnya hanya satu kali saja, karena saya hanya ingin tahu jenisnya. 2002 juga munculnya satu kali saja ya, sehingga saya tahu bahwa mahasiswa saya itu adalah angkatan 2001 dan 2002, maka di sini saya tambahkan distinct di depan tahun angkatan ya. Dia hanya akan memunculkan baris yang berbeda. Ketika sama persis dia tidak akan dimunculkan. Berikutnya adalah penggunaan case ya. Penggunaan case ini diperlukan ketika saya ingin menampilkan informasi yang berbeda dengan isi yang ada di dalam tabelnya ya. Sebagai contoh di sini saya punya tabel KRS. Di dalam tabel KRS ada kolom nilai yang isinya itu berupa angka ya. 4 ini sebenarnya adalah nilai A ya. 3 itu nilai B dan seterusnya. Tetapi kenapa tidak ditulis A dan B saja di dalam database? Kalau saya tulis dengan huruf menggunakan A, B, maka saya tidak akan bisa mengoperasikan secara matematis angka-angka yang ada di dalam nilai tersebut. Padahal nilai itu akan diperlukan untuk dirata-rata, akan diperlukan untuk menghitung IPK dan sebagainya. Sehingga akan lebih nyaman kalau yang disimpan itu dalam bentuk angka. Lalu bagaimana caranya? Kalau saya ingin memunculkan informasi di dalam tabel ini, misalnya dalam bentuk transkrip nilai, itu adalah berupa huruf A, B, C, dan seterusnya. Maka saya bisa menerjemahkan nilai yang ada di dalam tabel nilai tersebut, kolom nilai tersebut ya, tabel KRS kolom nilai tersebut dengan menggunakan case ya. Di sini ada case nilai, berarti kolom nilai ini ketika nilainya 4, dia akan diterjemahkan menjadi A dan seterusnya ya. Kemudian saya beri judul kolomnya adalah huruf, sehingga nanti ketika dijalankan hasilnya akan seperti ini
ya. Di sini bukan lagi nilai tetapi huruf. Yang tersebut di sini bukan lagi angka tetapi sudah terjemahan hurufnya. Berikutnya adalah penggunaan fungsi agregasi. Apa yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, semuanya memunculkan daftar item-item yang ada di dalam database kita, ya. Tetapi terkadang kita membutuhkan informasi itu bukan detail itemnya, tetapi adalah summarize-nya, ya. Jumlahnya, rata-ratanya, nilai tertingginya dan sebagainya, dan itu bisa kita gunakan fungsi agregasi di dalamnya, ya. Fungsi agregasi itu apa? Fungsi untuk mendapatkan informasi dari sekumpulan data. Ada 5 macam di sini. Ada nilai tertinggi menggunakan max, nilai terendah menggunakan min, average untuk rata-rata, ya, sum untuk jumlahan data, dan count untuk jumlahan item. Hati-hati dengan penggunaan sum dan count karena ini banyak orang yang sering tertukar penggunaannya. Oke, baik. Berikutnya contohnya, kalau saya punya data seperti ini dengan nilai-nilainya adalah 725. Lalu saya ingin mendapatkan nilai tertinggi, mudah ya. Teman-teman bisa menebak nilai tertingginya adalah 7, nilai terendahnya adalah 2, average-nya adalah berapa? Hati-hati ya, average-nya bukan 7 ya, tetapi adalah 7 ditambah 2 ditambah 5, ya, ini dibagi dengan 3, ya. Ada 14 dibagi 3, itu nilainya adalah 4,67, ya. Sumnya ada 14, count-nya ada 3. Oke. Saya rasa jelas ya pemanfaatan dari fungsi agregasi ini. Berikutnya adalah sintaknya bagaimana. Kalau saya ingin menampilkan informasi berupa summarize tadi, ya, pada prinsipnya sama dengan bagaimana kita menampilkan informasi dari satu tabel. Ada select di sini, ada kolom-kolom yang ingin saya tampilkan. Yang berbeda adalah saya tambahi dengan average atau max atau min atau sum atau count yang diikuti dengan kolomnya. Dan ini bisa diulang, ya, artinya boleh dalam satu query itu average-nya, max-nya, min-nya ditampilkan sekaligus, itu tidak masalah, ya. Kemudian kolom yang di sini haruslah kolom yang bisa dihitung, berarti harus berupa angka, ya. Kalau kita mau mendapatkan sum atau average, ya. Kalau saya ingin mendapatkan max min, mungkin date juga bisa dilakukan, ya. Kemudian kalau count ini bebas, atribut apapun, bertipe apapun tidak masalah. Bahkan untuk count kita tidak perlu menyebutkan nama kolomnya, cukup diwakili dengan tanda bintang karena yang kita perlukan hanya jumlah itemnya, jumlah barisnya. Tapi untuk perintah yang lain harus disebutkan kolom yang akan di summarize. Baik, berikutnya adalah di sini ada where kondisi sama, ya. Kemudian penggunaan group by, ya. Penggunaan group by ini yang tertulis di sini, maaf, di bagian group by ini harus sama persis dengan yang tertulis di bagian atas. Kalau saya menggunakan kolom 1, kolom 2 sampai dengan kolom n, maka di group by ini juga harus dituliskan demikian. Group by wajib hukumnya ketika kita punya fungsi agregasi dan punya atribut-atribut lain di dalam select kita. Apakah dalam select-nya harus ada atribut lain kalau kita ingin memunculkan fungsi agregasi? Tidak. Boleh saja kita hanya select count atau select sum, tidak masalah. Berarti tidak ada atribut biasa, group by-nya tidak diperlukan, ya. Kemudian having ini adalah untuk memilah, ya. Ini adalah filter juga seperti where. Bedanya adalah kalau where itu digunakan untuk atribut biasa, atribut misalnya name-nya, namanya, alamatnya, begitu ya. Yang name-nya sekian, yang alamatnya mana, ya. Sedangkan untuk having ini digunakan untuk syarat-syarat yang fungsi agregat, ya. Misalnya yang jumlahnya, yang rata-ratanya, yang nilai tertingginya, dan lain sebagainya, ya. Penggunaan order sama dengan ketika kita menampilkan data dari secara detail, ya, secara rinci. Baik, berikutnya contohnya, ya. Saya punya tabel mahasiswa, ya. Saya tulis select count bintang from mahasiswa. Ini artinya
saya ingin mengetahui berapa jumlah data yang ada di dalam tabel mahasiswa ini. Di sini ada 4 baris, berarti nanti akan muncul hasilnya. Di sini tidak ada judulnya karena ini select count bintang, tidak ada apa-apanya. Lalu ini akan muncul 4. Lalu saya bisa gunakan select count NIM. Count ini berarti sama, hasilnya NIM-nya ada 1, 2, 3, 4, hasilnya akan sama seperti ini. Kalau di sini select count NIM as jumlah, berarti di bagian ini akan ditulis namanya adalah jumlah. Judul kolomnya adalah jumlah. Baik, contoh berikutnya, saya ingin menampilkan sum ya. Sum kalau di mahasiswa tadi tidak ada data yang bisa di sum karena tidak ada yang berupa angka, maka saya akan mengambil KRS ya. Contoh datanya di KRS, select sum nilai as jumlah from KRS where NIM sama dengan 4. Oke, berarti saya akan ambil hanya NIM sama dengan 4 saja. Sum nilainya adalah 1. Berarti di sini akan muncul hasilnya ya. Di sini adalah jumlah. Kemudian nilainya di sini adalah 1 ya. Baik. Berikutnya, contoh berikutnya, saya ingin mendapatkan rata-rata nilai untuk ID kelas 1 ya. Nilai ID kelas 1 di sini berarti yang akan diambil adalah hanya yang ID kelas 1 ya, yang saya berikan contreng ini ya. Kemudian di rata-rata, kalau di rata-rata berarti 0 diabaikan ya, akan di rata-rata berarti 4 ditambah 2 ditambah 1 itu ada 7 dibagi dengan 3 ya, ketemunya adalah nanti akan muncul di sini rata ya. Kemudian nilainya adalah 7/3. Berapa 7/3? Oke, ya. 2/3 ya, 2,33. Oke, baik. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kita bisa menggunakan seperti tadi saya sampaikan, selain menggunakan fungsi agregat, kita tambahkan atribut biasa, ID kelas. Karena ada ID kelas di sini, maka kita wajib menggunakan group by, dan di dalam group by-nya harus menyebutkan ID kelas. Nanti yang akan muncul di sini berarti akan ada 2 kolom. Yang pertama ID kelas, kemudian ini tertingginya ya. Kemudian nilai-nilainya sesuai dengan ID kelasnya dikelompokkan. Di sini ada ID kelas 1 ya, ID kelas 2, ID kelas 3. Kemudian nilai tertingginya untuk 1 itu adalah yang 1 nilainya 4, kemudian yang 2 itu nilai tertingginya adalah 3, yang 3 nilai tertingginya adalah 3 ya. Urutannya ini karena tidak di order by sesuai dengan kemunculan, ini bisa jadi nomor 3 ini yang di tengah ya. Oke, baik. Berikutnya adalah contohnya ketika saya akan mencari nilai terendah, KRS dikelompokkan berdasarkan NIM, urut NIM descending. Ini akan muncul NIM, kemudian min nilai ya. Dikelompokkan berdasarkan NIM, berarti NIM-nya akan ada 1, 2, 3, 4 ya. Nilai terendahnya yang 1 terendahnya adalah 3, kemudian yang 2 terendahnya adalah 2, yang 3 itu 0 ya, yang 4 1. Ada yang salah tidak di sini? Oke, tadi yang diinginkan adalah urut NIM descending, berarti dari besar ke kecil. Berarti urutannya ini dibalik ya, dibalik, ini yang duluan, 4 3 2 1. Baik. Berikutnya, contoh berikutnya adalah ini dengan memanfaatkan having ya. Kalau kita gunakan having maka urutannya harus seperti ini. Ada select from where, group by, having, kemudian order by. Urutannya harus seperti itu. Oke. Di sini dicontohkan select NIM average nilai S rata from KRS where ID kelas lebih besar dari 1. Berarti yang ID kelasnya 1 otomatis dicoret dulu. Oke. Kemudian group by NIM dikelompokkan berdasarkan NIM. Berarti saya akan punya 2 kolom di sini, ada NIM, kemudian ada rata ya, rata. Kemudian di sini yang akan muncul NIM-nya adalah
NIM diurutkan descending ya, berarti 2, 1, yang 2 nilai ratanya hanya 3, kemudian yang 1 juga 3. Oke. Kemudian ada having count bintang lebih besar dari 1, berarti kita butuh bantuan ya. Butuh bantuan di sini, countnya saya tuliskan di sini ya, countnya untuk yang 2 ini karena cuma 1 berarti nilainya 1, di sini juga 1. Yang dicari adalah yang count bintangnya lebih besar dari 1. Kita perhatikan dari kolom ini, karena tidak ada yang memenuhi syarat maka 2 baris ini juga tidak akan muncul, berarti hasilnya adalah kosong. Oke, baik, demikian teori tentang DQL, Data Query Language. Bagaimana kita menampilkan informasi dari sebuah tabel ya, baik itu secara rincian ataupun kita menggunakan agregasi ya. Saya akan memberikan beberapa latihan yang bisa teman-teman coba ya. Untuk mencoba ini teman-teman perlu membuat database ya, membuat tabel-tabel yang itu sudah saya bahas di dalam video yang berjudul My School. Kemudian teman-teman juga perlu memasukkan datanya, itu sudah saya bahas di dalam video yang berjudul DML, Data Manipulation Language ya. Kemudian di sini sudah saya siapkan latihan untuk menampilkan data secara rinci ya. Kemudian yang berikutnya adalah menampilkan data agregasinya, jumlahannya. Oke. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat ya. Kalau teman-teman ada kesulitan di dalam mengerjakan latihannya, bisa disampaikan di bagian komentar dan kita akan bahas bersama. Lalu saya akan membuat video berikutnya untuk membahas tentang bagaimana caranya menampilkan informasi dari beberapa tabel sekaligus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.